Apa hak anak yang sering diabaikan oleh orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RTP dimanapun kalian berada, kami pernah mendapat sebuah pertanyaan atau pernah ditanya oleh seorang bahwa apa hak anak yang sering diabaikan oleh orang tua. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kami mulai dari sebuah kisah. Ada seorang laki-laki menemui seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seorang ini mengadukan anaknya yang dinyatakan durhaka. Namun sang anak yang diadukan ini tidak tinggal diam. Dia membela dirinya dan dia bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, apakah hak anak atas bapaknya?" Tanya sang anak. Amirul Mukminin menjawab, "Hak anak atas bapaknya. Yang pertama, hak anak atas bapaknya adalah memiliki ibu yang soleh, memberikan perhatian yang serius tentang ibu yang soleha ini, bahwa sebelum dia menjadi ibu atau sebelum kita menikahi seorang wanita, memilih wanita yang soleha adalah sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Yang pertama adalah faktor hartanya, kemudian kedua faktor tahtanya atau leluhurnya, yang ketiga adalah faktor kecantikannya, dan yang 4 adalah faktor agamanya. Dapatkan wanita yang beragama agar kamu beruntung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa kita dituntut untuk menikahi wanita yang soleha? Karena wanita atau ibu yang soleha adalah madrasah pertama pendidikan anak kita sebelum ia dididik oleh lingkungan dan sekolah. Nah, maksud dari hadis ini adalah bahwa menikahi wanita karena agamanya akan lebih membuat kita beruntung daripada kita menikahi karena hartanya, karena kecantikannya, karena tahtanya. Kita menikahi karena kecantikan, seiring waktu dia menua, dia sudah tidak cantik lagi. Kita menikahi karena hartanya, ketika hartanya hilang, maka kita tidak mencintainya lagi. Kita menikahi karena tahtanya, bisa saja tahtanya hilang dan kita tidak mencintainya lagi. Maka ini sangat penting sekali memilihkan anak kita ibu yang soleha, ibu yang memberikan pelajaran kepada anaknya dan mendidik anaknya menjadi lebih baik. Hak anak atas bapaknya yang kedua adalah memberikan dia nama yang baik. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa nama adalah doa. Ketika nama sang anak baik, maka kita mendoakan anak kita agar menjadi baik. Tapi ketika kita memberi nama anak kita adalah nanti kurang baik, maka sama halnya kita mendoakan agar anak kita tidak menjadi baik. Nah, memberikan nama anak yang baik ini memiliki perhatian. Rasulullah SAW ketika ia mengubah nama istrinya Barah bin Harits menjadi Maimunah bin Harits, dan ketika dia mengganti nama putri Umar bin Khattab Asia, yang arti Asia itu adalah wanita durhaka, kemudian diganti menjadi Jamilah, wanita yang cantik.
Dan masih banyak hadis lain atau kisah-kisah lain yang telah diberikan keteladanan oleh Rasulullah dalam memberi nama yang baik, terutama lagi nama-nama Islam. Dalam kisah ini orang tua tersebut tidak memberikan nama yang baik kepada anaknya. Dia memberi anaknya bernama Jul, artinya kumbang. Dan yang ketiga adalah hak bapak terhadap anaknya dalam mengajarkannya agama. Anak ketika masih kecil atau ketika baru lahir adalah seperti sebuah adonan roti yang ada di tangan kita gitu, yang kita sendiri yang semau kita membentuknya itu, sesuai kemampuan kita membentuknya, yang masih sangat suci, masih sangat murni ketika baru lahir dan dekat dengan kita gitu. Maka anak tersebut gitu, diajar, ditanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama, agar kelak Anda menuai kebaikan juga daripadanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap anak lahir di atas fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, apa saja yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita? Yang pertama adalah ajarkan mereka agama. Ajarkan mereka sholat ketika umur 7 tahun. Dan biasakan mereka untuk mengerjakan sholat ketika umur 10 tahun. Kemudian ajarkan mereka Al-Quran. Ajarkan mereka tentang sirah-sirah Nabi, sejarah-sejarah para Nabi. Dan ajarkan mereka nasihat kebaikan. Ajarkan mereka nasihat kebaikan. Dan kemudian ajarkan mereka etika Islam sejak dini. Dan kemudian ajarkan mereka juga dunia, agar kita bisa menjadikan anak kita memiliki kebaikan di dunia dan kebaikan juga di akhirat. Dan dalam kisah tadi, sang anak berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa bapak saya tidak pernah memberikan ibu yang bisa saya banggakan. Dia tidak memberikan nama yang baik kepada saya. Dia memberikan nama kepada Jul kepada saya. Dia memberikanku nama Jul yang artinya kumbang. Dan tidak mengajariku agama. Maka seketika Umar bin Khattab berkata kepada sang laki-laki tadi, pergilah kau. Kamu telah lebih dahulu mendurhakai anakmu sebelum ia mendurhakai. Nah, sobat RPM TV dimanapun berada, dalam kisah ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, memiliki ibu yang salehah untuk anak-anak kita gitu. Karena ibu yang salehah akan melahirkan anak-anak yang salehah. Ibu yang baik akan melahirkan generasi-generasi terbaik gitu. Kemudian yang kedua adalah memberikan nama yang baik. Ketika kita memberi nama yang baik kepada anak kita, berarti kita mendoakan kebaikan kepada anak kita. Dan ketika kita memberikan nama yang buruk kepada anak kita, berarti kita mendoakan keburukan kepada anak kita. Dan yang ketiga adalah mengajarkan mereka agama. Agama adalah fondasi dasar kita dalam menjalani kehidupan ini agar menjadi lebih baik. Agama adalah dasar bagi kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat RPTV dimanapun berada, itulah yang mungkin bisa kami bagikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.